Ya, jangankan kita, katakan kita banyak dosa Pak Ustaz. Lo iblis aja berdoa dan diijabah oleh Allah. Halo? Iblis itu pernah mengatakan kepada Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia doa sama Allah, ya rahmakumullah. Fa innaka minal munzirin. Iya, kata Allah, kamu termasuk yang ditangguhkan. Nah, kalau iblis berdoa aja dikabulkan oleh Allah, bagaimana dengan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah, yang sudah ikhtilaf tadi Ustaz ketika disampaikan sudah berapa malam ini, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 6. Begitulah Quran menyampaikan bahwa Ramadan itu ayyaman ma'dudat. Ya, selain kemudian maknanya adalah hari yang terhitung, ayyaman ma'dudat itu adalah hari yang berlari begitu cepat, tak terasa, dan itu yang diungkapkan oleh orang Yahudi di dalam Al-Quran. Allah mengabadikannya, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun harus masuk neraka, kata orang Yahudi, cepat itu. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah, 1-2 hari yang terlewat bagi kita biasa-biasa saja. Bahkan sudah ikhtilafkan, saya kata, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Padahal pemerintah sama Muhammadiyah tahun ini sama. Ya kan gitu ya. Kalau beda, ada yang mengatakan 5 dan 6 nggak jadi masalah. Ini sama loh. Ya kan, itu sama-sama di Saudi, tapi kemudian kita khilaf di sini. Ya Allah. Lewat kemudian 1 hari kita menganggapnya biasa, padahal 1 hari yang terlewat itu adalah hari yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Dia bukan sesuatu yang remeh, dia bukan sesuatu kemudian yang sudahlah, yang penting saya sudah melaksanakan ibadah puasa. Tapi suatu hari yang terlewat di bulan Ramadan adalah hari-hari yang diinginkan oleh orang-orang yang berada di dalam kubur. Dan suatu saat nanti kita akan masuk ke dalam liang lahat itu. Dan kita menginginkan agar kemudian dikembalikan, agar kemudian optimal di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ya warahmatullah, dengan segala kekurangannya, kita tahu rahmat Allah itu begitu luas. Allah menerima amalia Ramadan yang sudah kita lakukan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah, judul yang diberikan panitia kepada saya itu, saya jadi lupa nih apa ya. Menyiapkan yang terbaik yang warahmatullah. Ya, memang beribadah ini memang nggak boleh asal, nggak boleh main-main, tapi kemudian harus serius, jamaah rahimakumullah. Begitulah orang yang bertakwa, dan hanya amaliyah orang yang bertakwa saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ketika Allah menyampaikan dalam surah Al-Maidah kisah tentang anak Adam, ya, Habil dan Qabil, jamaah rahimakumullah. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ketika kemudian mereka berdebat siapa yang paling berhak untuk mendapatkan yang paling cantik, Allah kemudian memberikan opsi untuk berkurban. Ya rahmatullah, kurban ini dalam artian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ibadah adalah kurban. Ya rahmatullah. Ya. Waktu kita kurbankan, kan itu tenaga, pikiran, ilmu dan lain sebagainya. Satu diterima, satu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dua-duanya melakukan hal yang sama. Kenapa satu diterima, satu ditolak? Tak lain dan tak bukan yang satu menyembahkannya, mempersembahkannya kepada Allah,
dengan yang terbaik. Sedangkan yang satu asal sholat tarawih, asal puasa, asal apa lagi Pak? Asal berinfak, nggak bisa ini jamaah rahimakumullah. Ya bukan asal. Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik yang Allah hendaki, yang Allah kehendakkan atas diri kita, nggak boleh asal. Dan kita jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat kemudian dibaca sebelum salam, dalam riwayat yang lain kemudian sesudah salam, kemudian sebelum kemudian bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33 kali, kita meminta kepada Allah. Ini doa diajarkan Nabi SAW kepada sahabatnya, minta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, ini kalimatnya, wa husni ibadatika. Tolong hamba untuk senantiasa dapat berzikir kepadamu. Amal yang paling ringan yang rahmatullah, zikir. Siapa yang nggak bisa? Tapi kalau nggak ditolong sama Allah, nggak bisa di sana ini berzikir. Yang rahmatullah. Ya, inna la zikrika wa syukrika. Kemudian apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pembahasan kita yang nomor 3, wa husni ibadatika. Ibadah yang terbaik yang rahmatullah. Bukan ibadah yang asal. Nah ini kemudian menjadi PR kepada kita bersama-sama, jangan sampai kemudian apa, menurut kita sudah berlelah-lelah melakukan ibadah tapi kemudian diabaikan oleh Allah. Dalam surah Al-Ghasyiyah itu kan Allah katakan apa jamaah rahimakumullah, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Sudah bekerja, sudah beraktivitas, sudah beribadah tapi kemudian sia-sia. Diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kamu informasikan tentang orang yang paling merugi amalnya? Orang yang paling merugi itu bekerja tapi nggak dapat apa-apa. Bahasa kinya lebih baik duduk nggak dapat apa-apa. Ini bekerja nggak dapat apa-apa, jamaah rahimakumullah. Itu orang yang sesat. Yang salah di dalam kemudian memahami yang namanya ibadah, jamaah rahimakumullah. Maka yang pertama dan utama, ya, ketika kita melakukan semua ibadah, tentu saja tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Ikhlasun niyah, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi ikhlasun niyah itu menghadirkan niat yang ikhlas dalam semua aktivitas kita, jamaah rahimakumullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, ini kita menghadirkan yang satu ini. Kata ulama kita, ini hal yang sangat gampang diucapkan tapi berat jamaah rahimakumullah untuk kemudian dijaga. Saya punya ustadz dulu itu, beliau masih hidup jamaah rahimakumullah. Ya, beliau mungkin di Indonesia ini banyak orang yang seperti imam kita kenal lah dengan beliau. Beliau itu salah satu orang pemegang sanad tertinggi di Indonesia. Sanadnya 19, Ustaz Sofyan Nur. Ya, beliau dapat ijazah kemudian sanad itu di Masjidil Haram, jamaah rahimakumullah. Ya, beliau orang jamaah tabligh yang keliling dunia, jamaah rahimakumullah. Begitu beliau sudah hampir keliling dunia, kemudian beliau sampai di Jakarta. Waktu itu saya masih Jakarta, kemudian beliau katakan, saya sudah keliling dunia, saya sudah belajar semua ilmu, tapi sampai sekarang saya masih berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Saya masih belajar yang satu ini, kata beliau. Saya kemudian begitu mendengar merinding bulu kuduk saya. Saya masih belajar ikhlas. Ya, seperti itu. Karena tidak ada yang kecil kalau kita ikhlas, dan tidak ada yang besar ketika kemudian kita mengabaikan yang namanya keikhlasan ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, jelaskan gitu ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa imanan, karena iman kepada Allah, bukan karena kebiasaan, bukan karena teman, bukan karena tetangga, bukan karena bangsa ini mayoritas kemudian apa? Islam, kemudian kita berpuasa, jamaah rahimakumullah, tapi betul-betul imanan. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian apa? Yang menyebabkan kita bisa melakukan aktivitas puasa ini, jamaah rahimakumullah. Kalau orang tidak beriman, susah, jamaah rahimakumullah. Maka puasanya akan
akan asal. Yang penting saya puasa Pak Ustadz, walaupun cuma dapat lapar dan dahaga. Waliyazubillah. Jamaah kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan kepada kita menjaga sesuatu puasa itu tetap istimewa. Itu bukan kemudian sekedar menjaga mulut ini dari makan dan minum. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih mudah. Karena hakikat puasa bukan masuknya sesuatu dalam mulut ini ya rahimakumullah. Laysa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warafasi. Hakikat puasa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tertahannya mulut dari makan dan minum. Kalau makan dan minum, maaf ya, kucing kita juga kita ajak sahur, tak kandangin sampai kemudian azan maghrib, dia bisa puasa sama kita. Tapi sesungguhnya yang berat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikat puasa. Tertahannya mulut ini dari berkata-kata yang minal lagwi wa rafasi, dari yang sia-sia sampai kemudian yang kotor, yang porno, jamaah rahimakumullah. Ya, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah taala dalam hadis qudsi menyampaikan bahwa surga berhias buat orang yang berpuasa, yaitu orang-orang yang sudah terdaftar, yang sudah sifatnya sudah ada kemudian di surga, tapi kemudian orang yang masih berjalan di muka bumi, selain Allah menceritakan tentang kemudian keindahan surga, makanannya, bidadarinya dan lain sebagainya, Allah menceritakan penduduk surga itu. Ya, contoh jamaah rahimakumullah dalam juz ke-30 An-Naba itu, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ini kalimatnya jamaah rahimakumullah, kondisi surga. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di surga nanti enggak ada itu perkataan yang sia-sia, apalagi yang dusta. Jadi kalau kita bisa melakukan ini jamaah rahimakumullah, kitalah orang yang istimewa. Kitalah orang yang sudah dirindukan oleh surga, tapi kita masih berjalan di muka dunia ini. Itu satu. Kemudian yang terakhir dari saya yang kedua, ya, sering para ulama kita, guru kita menyampaikan bulan Ramadan itu syahrul Quran, benar. Syahrul Syam, apalagi bulan puasa kan gitu. Syahrul Sabri, yang rahimakumullah, ini juga benar. Tapi kemudian jarang di antara mereka, walaupun kemudian di dalam ceramahnya mereka mengatakan kepada kita, ayo berdoa. Jangan kemudian disampaikan bahwa puasa itulah syahrul doa. Bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Saya kepingin sampaikan sebelum kemudian menutup ceramah ini, ya rahimakumullah, 6 ayat yang berbicara tentang Ramadan di Al-Baqarah 183 sampai 188. Kalau kita melihat 6 ayat ini, ya rahimakumullah, ada 2 ayat yang kayaknya menyimpang dari tema puasa. Ya kan gitu ya. 183 kita lihat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jelas tentang masalah puasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian 184-nya ayyaman ma'dudat. Harinya sudah terhitung, paling banyak 30, paling sedikit 29. Kemudian ada rukhsah bagi orang yang kemudian safar dan sakit dan yang tidak kuat untuk melakukan perbuatan puasa. Ya. Jamaah rahimakumullah. Untuk kemudian apa jamaah rahimakumullah? Menggantinya di kesempatan yang lain. 185-nya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jelas di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Tapi begitu 186-nya kayaknya menyimpang dari temanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kok tiba-tiba kemudian bicara puasa, tema tentang puasa, tiba-tiba kemudian nyelinap ayat tentang doa. Kalau hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ukabulkan semua munajat hambaku. Gitu ya jamaah rahimakumullah. Kemudian 187-nya uhillat lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum. Jelas ini tentang puasa juga, dihalalkan bagi kalian para lelaki, para suami yang rahimakumullah untuk mendatangi istri kalian di malam bulan puasa. Gitu yang rahimakumullah ya. Kemudian setelah itu ditutup dengan tema yang kayaknya juga nggak ada kaitannya dengan tema puasa. Tapi kemudian tema ini lebih dekat, lebih klop, link dan match dengan kemudian 186-nya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu bila illa wa tudlu ilal hukam. Gitu ya saya.
Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan batilnya ini tingkat tinggi, ya Allah. Kalau orang miskin kemudian malingnya paling sandal, maling HP, maling motor, ya Allah. Ini malingnya ini kemudian elegan, ya, punya legalitas hukum. Dia datang ke hakim, kemudian hakim memenangkan dirinya. Kira-kira kemudian orang bisa kemudian membayar hakim ini orang miskin apa orang kaya, ya Allah. Bersengketa. Ya, dia datang ke hakim, berarti dia punya akses ke sana. Nah, kita tahu jamaah rahimakumullah yang menyebabkan doa kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memakan barang yang bukan hak kita. Maka di bulan Ramadan ini jamaah rahimakumullah bukan hanya yang haram kita sanggup menahannya, tapi juga yang halal pun kemudian kita sanggup menahannya. Jadi inti dari Ramadan itu kata ulama kita, dia adalah bulan doa. Kita berdoa jamaah rahimakumullah. Nabi mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa dan kamu harus yakin doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak yakin, ya kalau Allah mau ya boleh, enggak ya ini nggak bisa jamaah rahimakumullah. Terakhir ya, jangankan kita katakan kita banyak dosa Pak Ustaz. Lo iblis aja berdoa dan diijabah oleh Allah. Halo? Iblis itu pernah mengatakan kepada Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia doa sama Allah, jamaah rahimakumullah. Fa innaka minal munzirin. Iya kata Allah, kamu termasuk yang ditangguhkan. Nah, kalau iblis berdoa aja dikabulkan oleh Allah, bagaimana dengan kita? Dan banyak di antara kita jamaah rahimakumullah yang kemudian ketika melawan seseorang yang lebih kuat, lebih luar biasa, kita ini punya apa, Pak Ustaz? Kita nggak punya apa-apa. Kita punya doa. Ad-du'a silahul mu'min. Yang selama ini kemudian kita abaikan. Padahal semua nabi, semua rasul Allah kasih senjata yang namanya doa, bukan yang lainnya. Yuk kita manfaatkan di bulan Ramadan, wabil khusus kemudian ketika kita hendak berbuka. Itu momentum paling emas jamaah rahimakumullah. Ya, fursah zahabiyah jamaah rahimakumullah. Kesempatan emas itu di situ. Kenapa kemudian menjelang berbuka kata ulama kita? Karena pada saat itu kita lagi lemas-lemasnya, ya Allah, nggak ada yang kita kemudian bisa harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jamaah rahimakumullah, khilaf salah saya mohon maaf. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu